terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan. Dikit aja Bu, tanggapannya Bu. Tanggapan Dewas. Menerima tanggapan Dewas. Ya, terima kasih. Ya, saya terima tidak ada upaya-upaya lain. Terima kasih. Berarti tidak ada upaya dan menerima ya Bu? Saya terima. Ya, terima kasih. Ibu Lili. Ibu Lili sepantasnya berterima kasih kepada Dewas dengan sanksi 40% dari gaji pokok yang 1,8 itu tadi. Itu menurut saya sanksi yang sangat ringan sekali ya. Nah, ini ya yang kondisi yang kayak begini, dia dapat lagi tadi tunjangan kehormatan. Pertanyaan saya, kalau seseorang melanggar kode etik, apakah masih pantas kita berikan tunjangan kehormatan? Itu pertanyaannya. Baik. Sehingga saya melihat ini hampir Dewas ini hampir sama dengan kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu putusan dari hakim tinggi terhadap suatu kasus dipotong 6 tahun kalau nggak salah, hampir mirip-mirip. Atau memang zamannya sekarang Putri, bahwa semua orang-orang yang menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan yang masyarakat gerah geram sebenarnya melihatnya. Ya, betul. Bagaimana pertanyaan lain kalau halnya Ibu Lili tidak tahu kode etik tadi bahwa tidak boleh ketemu dengan orang yang berperkara, itu lain persoalan ya. Tapi kalau dia tahu, seharusnya tahu lah. Masa seorang komisioner KPK tidak tahu tentang kode etik yang dia sendiri? Tentu tidak mungkin kan. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Itu lain hal. Tapi kalau dia tahu dilakukan itu, hanya dapat sanksi yang seperti itu, saya kira agak susah. Nggak tahu ini. Perlu ditinjau menurut saya peraturan Dewas ini tadi, apa cukup itu atau tidak. Baik. Untuk yang akan datang, apakah hanya memang dari yang pokok, gaji pokok saja atau semua gajinya? Ya kalau yang berkaitan dengan masalah uang ini, apalagi kalau dengan 100 sekian tadi dapat, itu kan sangat kecil sekali. Hitung-hitung ya sumbangan terhadap negara lah. Jadi nggak akan ngefek kalau menurut saya sih. Betul. Ya apalagi ini kan kasus lagi marak lagi yang besar juga ini. Persoalan melibatkan juga banyak-banyak pihak yang dia ketemuin itu. Kita nggak tahu apa pembicaraan. Tapi satu hal mungkin yang perlu dipikirkan juga. Ini udah kali kedua nih dari 5 komisioner KPK yang tersandung kasus etik. Tinggal 3 lagi. Saya berdoa yang 3 ini tetap bertahan sehingga nggak lebih dari 50% yang mereka melanggar etik. Ya. Pertanyaan etik ini kan jauh lebih berat sebetulnya dari hukum ya. Karena itu landasan daripada hukum sebetulnya. Baik. Etik moral. Nah ini bagaimana? Nah kalau sanksi-sanksi yang demikian itu saja tidak akan efek. Baik. Kalau menurut saya tidak akan banyak dampaknya. Baik. Ya kalau anak muda sekarang ini cemen gitu. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. RIP KPK, selamatkan uang rakyat. KPK dikebiri, koruptor dilapangkan. Putusan Dewas KPK. Lili akui perbuatan tapi tak menyesal. Dikutip cnnindonesia.com. Dewan Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut Wakil Ketua Lili Pintauli Siregar telah mengakui perbuatannya telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku, tetapi ia tidak menyesal. Perbuatan yang dimaksud yaitu menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang sedang mempunyai perkara di KPK, yakni Wali Kota Tanjung Balai nonaktif M. Syahrial. Demikian termuat dalam surat putusan etik Lili yang dibacakan Dewas Senin 30 Agustus. Lili dihukum dengan sanksi berupa dan berat berupa pemotongan gaji 40% selama 12 bulan. Keadaan meringankan yakni terperiksa Lili telah mengakui perbuatannya dan belum pernah dijatuhi sanksi etik.
Sedangkan hal memberatkan, terperiksa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, ujar anggota Majelis Etik Dewas KPK, Albertina Ho, Senin 30 Agustus. Terperiksa selaku pimpinan KPK seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pelaksanaan IS atau nilai-nilai dasar KPK, namun terperiksa melakukan sebaliknya lanjutnya. Usai divonis bersalah, Lili menyatakan menerima putusan tersebut. Saya menerima tanggapan Dewas, saya terima. Tidak ada upaya-upaya lain, kata Lili. Majelis Etik Dewas KPK menyatakan Lili terbukti melanggar pasal 4 ayat 2 huruf B dan pasal 4 ayat 2 huruf A Peraturan Dewan Pengawas KPK RI nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK. Lili dinilai terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan M. Syahrial guna pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Kuala Tanjung Balai. Terkait hubungan langsung dengan pihak berperkara, Lili dinyatakan terbukti berkomunikasi dengan M. Syahrial terkait dengan kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di pemerintah kota Tanjung Balai. Ini namamu ada di meja, 200 juta rupiah bikin malu, masih kau ambil, ucap Albertina menirukan keterangan Lili. Itu perkara lama, Bu, tolong dibantu, jawab Syahrial seperti diutarakan Albertina. Terpaksa jawab, berdoalah kau, kata Albertina. Komunikasi aktif Lili terlihat saat memberi kontak seorang pengacara bernama Fahri Aceh ke Syahrial. Kala itu, Syahrial merasa tim penyidik KPK akan bertandang ke Tanjung Balai setelah melakukan penggeledahan di Labuan Batu Utara. Syahrial nggak berhasil menghubungi Fahri Aceh. Meski begitu, terperiksa setidaknya telah berupaya membantu Syahrial untuk mengatasi perkaranya terkait jual beli jabatan, ungkap Albertina. Hal tersebut tidak pantas dilakukan mengingat saksi M. Syahrial perkaranya sedang ditangani KPK lanjutnya. Ini KPK bukan lagi masih bernapas tapi tak terasa hidup, melainkan sudah mati. Standar nilai etika begini aja tidak dimengerti oleh pimpinan. Duh Gusti. Postingan tersebut dibagikan oleh akun Twitter @rendrabono dan menuai komentar serta tanggapan dari warganet. Selesai sudah. Keadaan meringankan yakni terperiksa Lili telah mengakui perbuatannya dan belum pernah dijatuhi sanksi etik. Sedangkan hal memberatkan terperiksa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, ujar Dan Satriana. Presiden nggak ngerti nggak sih yang beginian? Ya sih nggak ada yang bisa dilakukan. Nanti bagi sertifikat tanah dan gunting pita aja, ujar Bebin Saputra. Turut berduka, makin nggak beres. Diganti saja Bu Lili kan masih banyak orang-orang yang bersih hatinya, kata Ki Wali Pitu. KPK jadi melahoi, taringnya dah copot, innalillahi. Dah akhirnya, ucap Reni Jizun. Innalillahi, pecat, ucap Acoy BK. KPK kesempatan karena Indonesia nggak punya presiden. Wong Pak Jokowi hanya jaga lapak mak bandeng. KPK sudah 2 kali, kejadian pertama pegawai KPK baru garok emas batangan, mak duit, kedua sekarang hanya dipotong gaji saja. Berikut nanti KPK terus-menerus akan pada garong terus, kata Chansu. Lembaga KPK akan mati pelan-pelan jika para pimpinannya bermental begal, ucap Vasco Gas 91. Kalau lo butuh tukang pukul buat mukulin orang kaya gini, gua siap aja. Merasa kuat penyesalan itu untuk manusia lemah, kata Spionatas menambahkan. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.